Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Muhammadin Abdullah bin Amr bin As ya. Radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Hadisun sahihun wainahu fi kitabil hujjati bisnadihi sahihin. Ya, hadisnya simpel sekali ya. La yu'minu ahadukum, la yu'minu tidak beriman, ahadukum salah seorang di antara kamu, hatta sehingga dia baru beriman gitu, yakunu hawahu menjadi hawanya, ya jadikan hawanya tabaan mengikut lima jitu dengan apa yang aku datang, bihi dengannya gitu kalau bahasa harfiahnya. Aku datang dengannya. Biasanya diterjemahkan aku datang dengan itu, membawa biasanya. Lima jitu bi, dengan apa yang aku bawa. Kan dia datang dengan bawa itu. Jadi terjemahan bahasa Indonesia itu biasanya dengan membawa. Ya, aku bawa. Asalnya gitu ya. Asalnya lima dengan apa jitu aku datang bihi bersamanya. Hadis ini sangat singkat tetapi luar biasa ya. La yu'minu ahadukum kita terjemahkan tidak sempurna. Dari mana kalimat tidak sempurnanya? Nggak ada. Yang kalau dilihat dari sedeknya la yu'minu tidak beriman. Sebab hadis yang model begini banyak. Nah kita ahli sunnah wal jamaah memahaminya tidak sempurna. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi, gitu kan kemarin ya. Enggak beriman seorang kamu sebelum mencintai saudaranya apa-apa yang dia cintai pada dirinya. Banyak sekali. Kalau kita pahami secara harfiah dulu, ini supaya kita paham kenapa kok ada kata-kata yang dibuang tidak sempurna, layak mulu. Kalau misalnya kita pahami tidak beriman, nah kalau orang tidak beriman, orang apa berarti? Kafir. Kan lawannya iman adalah kafir. Ini bahasanya begitu. Kalau iman lawannya kafir. Kalau Islam lawannya bukan kafir, jahiliyah gitu. Jadi jangan kaget-kaget banget gitu. Wah, itu sistem jahiliyah itu. Artinya nggak sesuai dengan sistem Islam. Cuma kan kalau kita serem banget karena jahiliyah itu tahu zaman-zaman kacau dulu. Jadi kalau Islam lawannya jahiliyah, kalau iman lawannya kafir. Jadi orang muslim lawannya bukannya orang kafir. Orang apa? Orang jahiliyah. Tapi kalau mukmin lawannya kafir. Nah, kalau dikatakan tidak beriman berarti kafir. Kafir kalau orang ngikutin, kalau hawa nafsunya nggak ngikutin syariat agama, kafir. Nggak juga, nggak kafir. Maka yang perlu kita pahami dulu sekarang kalimat-kalimat seperti ini adalah
Kalau yang namanya kafir, yang namanya musyrik, ini saya ingatnya, yang namanya, oh itu syirik itu ranahnya ranah keyakinan, ranahnya hati, keyakinan, tempatnya keyakinan. Memang keyakinan itu nggak bisa kita lihat kecuali pengaruhnya, asarnya, buahnya dalam bentuk perbuatan. Tetapi perbuatan itu sendiri seperti perbuatan orang kafir, belum tentu yang melakukannya itu menjadi kafir kalau itu dilakukan oleh orang beriman. Perbuatan yang sepertinya syirik kalau dilakukan oleh orang beriman belum tentu syirik. Itu paham kita ahli sunnah. Karena syirik itu urusannya urusan apa? Urusan hati, urusan iman. Begitu juga di sini. Jadi sekarang iman dulu deh. Ntar setelah itu baru saya jelaskan tentang syirik dan lain sebagainya. Soalnya saya juga nggak mempersiapkan ini. Saya belum baca-baca ini. Biasanya saya baca dulu, saya cari dulu masalahnya, gitu ya. Jadi kalau begitu dia kafir, nggak kafir. Hanya kalau orang itu melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini, tidak mengikuti syariat agama, dia dianggap sebagai maksiat. Maka dari itu kita katakan tidak sempurna imannya. Jadi begitu. Contoh gini, ada orang Islam nggak sholat, nggak mau sholat, emang nggak mau sholat, kafir dia. Kan perbuatannya sama dengan perbuatan orang kafir. Belum tentu. Dilihat dulu dia kenapa nggak sholat. Kalau dia tidak sholat karena dia yakin bahwasanya sholat tidak wajib, baru kafir. Tapi kalau dia tidak sholat, bukannya dianggap tidak wajib, malas saja dia, malas ke sholat. Tapi wajib. Nah itu namanya maksiat. Mukmin masih beriman, mukmin asi, orang beriman yang maksiat. Begitu kita pahaminya dulu. Karena dia kafir dan bukan kafir itu ranahnya adalah keyakinan. Jadi perbuatan yang sama, tapi nggak dilihat dulu hatinya seperti apa. Jadi maka dari itu kita katakan tidak sempurna iman seseorang sebelum hawa nafsunya mengikuti syariat agama. Hawa nafsunya itu mengikuti syariat agama. Di sini terjemahkan apa ini? Hawa nafsu ya. Sebetulnya bukan hawa, bahasa kita aja sih ini. Hawa ini dalam pengertian bahasa Arabnya ya, hawa artinya keinginan. Hawa itu artinya keinginan. Maka di sini terjemahannya yang paling enak begini. Bukan ya, nggak ada ya. Nggak ada nafsunya di sini ya. Kita bahasa Indonesia aja kita hawa nafsu. Hawa itu artinya keinginan. Mail, kecenderungan. Dia boleh jadi keinginan yang baik ataupun keinginan yang buruk. Jadi hawa itu. Kalau kita kan mau, kalau kesan kita kan kalau hawa nafsu pasti yang jelek aja tuh. Dia hawa nggak begitu. Dia boleh jadi yang baik, boleh jadi yang buruk. Cuma kebanyakan dipakai untuk hal-hal yang buruk. Ini dalam bahasa Arabnya, bukan bahasa kita. Kebanyakan dipakai dalam hal yang buruk.
Karena aja hawa yahwi artinya turun. Jadi maka dari itu kalau dia itu keinginannya yang buruknya, di kita bilang ya keinginan yang buruk, begitu jadinya hawa. Kalau buruk, padahal hawa artinya bisa keinginan yang baik. Sama juga bahasa kita akhlak lah. Akhlak itu, kalau orang ngomong akhlak dalam bahasa kita itu sebenarnya bisa akhlak yang baik, bisa akhlak yang buruk. Orang ada nggak akhlaknya buruk? Ada. Tetapi kecenderungannya kalau dibilang akhlak itu adalah akhlak yang baik. Itu anak tidak berakhlak itu. Nah, maksudnya akhlak apa itu? Akhlak baik. Kalau dilihat dari itu anak nggak berakhlak, nggak mungkin orang nggak berakhlak. Dengan kata lain, itu anak akhlaknya buruk. Tapi kata akhlak kan ada. Nah, ketika diungkapkan kayak begitu. Jadi keinginannya dia, termasuk keinginan rendahannya itu harus sesuai dengan syariat. Sempurna iman kita kayak begitu. Ini artinya ada pemahaman begini. Itu artinya hawa, atau kita di sini dikatakan hawa nafsu kita itu bisa kita didik, ya, bisa kita didik, bisa kita bentuk itu menjadi nafsu yang baik, keinginan yang baik, bisa dididik. Didikan hawa nafsu itu namanya riyadhah. Latihan terus menerus, itu namanya riyadhah. Itu ya dalam dunia tasawuf itulah orang misalnya gini, keinginannya untuk serakah, dia riyadhah. Bagaimana caranya tuh sehingga nanti akhirnya dia merasa qanaah. Jadi keinginannya dia yang pengennya banyak aja, dilihat sama mursidnya, wah ini orang nih sifat jeleknya kayaknya serakah nih. Nah itu dikasih riyadhah. Riyadhah itu latihan terus menerus sehingga dia menjadi qanaah. Kalau dalam dunia tasawuf sih ada mursidnya. Kalau kita nggak punya mursid ya diri kita aja sendiri. Pokoknya nafsu yang jelek itu bisa kita didik. Bisa kita didik dengan kebiasaan. Apa aja yang muncul. Misalnya begini. Kita ada mail, kecenderungan diri kita. Kita pengen dihargai, dihormati oleh orang. Lantaran kita beda, atau dengan kata lain orang sudah biasa menghormati kita dihormati itu. Kalau kita datang, duduk di depan sini, duduk depan seperti itu, lama kelamaan kan membentuk diri kita ya. Kalau kita merasanya lebih hebat dari orang lain, nah itu namanya keinginan yang jelek itu. Kalau kita nggak dihormati, kita kesal mulai kayak begitu. Nah kita harus belajar riyadhah. Jangan sampai perasaan itu muncul. Karena perasaan itu nggak sesuai dengan syariat. Nggak sesuai dengan syariat. Harusnya perasaan syariat. Bagaimana caranya? Dia berusaha untuk supaya tidak merasa dirinya terhormat. Tidak merasa dirinya terhormat. Itu latihan dia kayak begitu. Atau dia menghinakan diri sampai dengan dia merasa dirinya tidak terhormat. Karena di mata Allah barangkali sama aja gitu kayak gitu. Saya udah bilang kan ya, contohnya nih yang kita nggak kita terasa. Siapa itu? 40 tahun dia selalu kalau sholat di saf yang pertama.
suatu hari dia terlambat. Maka akhirnya terlambat, dia di sop yang belakang sedikit. Rasanya dia nggak enak. Karena biasanya seperti itu, rasanya malu dia sama orang terlambat kayak begitu. Karena dia orang baik, ya, artinya orang yang suci, baru dia sadar. Apa dia sadar? Berarti selama ini saya sholat di barsab yang pertama itu menimbulkan riya saya. Tuh. Kan kita nggak nyangka itu menimbulkan riya. Buktinya ketika saya datang terlambat, saya di belakang, saya rasanya nggak enak, orang malu gitu ya. Artinya kan mempertimbangkan orang. Dia latih akhirnya dirinya apa? Pokoknya dia coba sampai dia riaknya itu hilang. Kadang-kadang dia sholatnya di belakang. Sengaja dia begitu. Sengaja begitu bukan apa? Dalam rangka riyadhah, melatih dirinya sampai hilang perasaan seperti itu. Jadi hawa nafsu ini berarti ini bisa kita didik. Ya, saya kadang-kadang juga mikir begitu. Orang sudah terlalu biasa nih, kalau apa-apa suka dihormatin begini begitu. Saya kadang-kadang kasihan juga. Kasihannya sama juga kita nanti menjerumuskan dia, maksudnya kayak begitu. Maka saya kalau ceramah apa begitu enggak saya sebutin. Saya sebut kalau umumnya. Sebab sebetulnya bukan saya enggak sopan ya. Saya sebetulnya kasihan gitu dengan orang yang terbiasa kalau itu disanjung-sanjung kan gitu ya. Yang terhormat ini, yang terhormat ini. Nanti saya khawatirnya perasaan dia. Maksud saya begitu, bukannya saya songong. Ada yang bilang songong dia memang. Kalau apa langsung aja biarin aja orang menilai seperti itu. Maksud saya kasihan. Supaya dia juga merasa terbiasa kayak begitu. Jadi hawa keinginan kita ini bisa kita didik sehingga sesuai dengan syariat. Nah, kalau udah bisa seperti itu, baru iman kita sempurna. Ya, beberapa ulama sih ngasih contoh begini. Kita punya keinginan jadi orang kaya, boleh. Asalkan kalau kita jadi orang kaya, jadinya orang kaya, perbuatan kita orang kaya itu sesuai dengan syariat, begitu maksudnya ya. Nafsu kita kan kita pengen sesuai dengan syariat. Sesuai dengan syariat seperti apa misalnya? Misalnya cara mencarinya dengan yang halal. Kemudian kalau dia sudah dapat jadi orang kaya, nggak boleh sombong. Bahkan kalau menurut tawadunya jangan sampai kekayaannya itu membuat orang-orang yang miskin menjadi iri. Nggak boleh juga begitu sekali tuh. Nggak boleh. Kalau jadi kekayaannya itu membuat orang miskin menjadi iri. Nggak boleh kayak begitu. Nggak apa-apa. Asalkan itu sesuai dengan syariat. Saya udah pernah bilang di sini, Imam Syafi'i itu kan hidupnya sangat miskin ya. Gurunya diantaranya Imam Malik yang pernah saya sampaikan. Gurunya Imam Malik masih kecil dia datang, dia ke Madinah dia. Imam Malik di Madinah ya, nggak kemana-mana dia. Ngajarnya di Madinah aja. Ngajar hadis dia. Kitab hadis yang pertama dia dibuatkan disusun ada kitab hadisnya Imam Malik Al-Muwatta. Itu pertama kali disusun kitab hadis sebelum kitab lain dia. Dia datang masih anak kecil. Masih anak-anak lah begitu. Dia datang karena dia miskin, kemudian Imam Malik ngajar itu anak tangannya begini aja yang pernah saya sampaikan. Akhirnya dia tegur, kamu kok belajar nggak serius banget sih tadi? Lihat tangannya nggak berhenti seperti itu. Dia bilang, saya miskin, saya nggak punya
nggak punya uang untuk beli kertas kayak gitu, saya nggak punya uang. Jadi tangan saya begitu itu tadi apa yang Tuhan katakan tuh saya tulis di tangannya saya. Karena kalau dalam pelajaran itu menerima pelajaran kan ada namanya aspek motoriknya ya. Jadi orang kalau menggunakan aspek motorik itu lebih cepat hafalnya. Ya ada orang dengan visual ngelihatnya aja, ada yang dengan dengar aja, tapi yang baiknya semuanya motorik gitu sih kayak gitu. Kesimpulannya begini dah, kesimpulannya akhirnya begitu dites tadi yang diajarin semuanya bisa ya. Imam Malik kagum sekali diangkat sebagai muridnya. Tapi bukan itu yang saya maksudkan. Dia pertama heran melihat Imam Malik. Ini kok seorang imam kaya. Sementara dia kan pahamnya emang zuhud, kan cocok ya. Kalau orang miskin begitu, ya udahlah, zuhud aja. Kok orang kaya seperti itu? Udah selesai dia belajar, dianggap sudah pinter semua oleh Imam Malik. Kamu belajar dengan saya, ilmunya sudah cukup. Sekarang belajar ke sana, ke guru sana kamu pergi. Saya lupa namanya. Jadi begitu orang-orang. Kalau dengan Imam Malik kamu udah selesai semua. Oleh Imam Malik dia itu diantar, katakanlah kayak kita itu diantar ke terminal, kemudian dibayarin itu karena dia banyak duitnya, dibayarin ongkosnya, dikasih bekal seperti itu, kemudian sadar dia ternyata memang orang itu perlu kaya. Perlu kaya. Artinya kenapa? Boleh kita nurutin nafsu kita, boleh asalkan caranya yang benar. Dia dikirim ke gurunya sana, ternyata guru sana lebih kaya lagi. Katanya ngitung uangnya itu di depan kamar meja, kan ngitung uang kayak depan kayak begitu. Dia begitu ngelihat di kamar tamu, ngelihat ini lebih aneh lagi, lebih gak percaya lagi dia. Baru di sana mulai berdikit-dikit percaya. Kalau di situ dia makin tidak jadi. Gurunya tahu. Kesimpulannya aja biar cepat waktunya. Kesimpulannya. Kamu heran melihat saya kayak seperti ini, gitu uang. Kamu anggap hubu dunia. Sekarang saya tanya, andai kata uang kekayaan, harta kaya seperti ini dipegang oleh orang-orang kafir, dipegang oleh orang-orang zalim, bagaimana kira-kira menurut pendapat? Akan digunakan apa seperti itu? Jadi kata kesimpulannya, kekayaan itu harus kita ambil oleh orang yang alim agar supaya uang itu digunakan kepada jalan yang baik. Jadi itu yang saya katakan. Kalau memang kita punya potensi jadi orang kaya, kita bisa usaha, silakan jadi orang kaya, tetapi harus ngikutin apa? Ngikutin syariat lima jitu bihi, kira-kira kayak begitu. Harus sesuai dengan syariat. Silakan, itu lebih baik daripada seperti sekarang gitu. Orang-orang yang kaya gitu dia gunakan keuangannya buat apa? Buat hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, itu lebih berbahaya. Jadi begitu ya. Kita bisa mendidik hawa keinginan kita sehingga sesuai dengan syariat. Dah, yang terakhir. Biasanya teorinya orang bilang begini. Teorinya bahwa kita dalam diri kita ini, ya saya yang memahami ya, dalam diri kita ini kita punya nafsu. Semuanya minimal ada 3 nafsu. Nafsul ammarah bisu, nafsul lawamah, dan nafsul mutmainnah. Kalau menurut saya nafsu itu ada pada diri kita semuanya. Cuma nafsu mana yang lebih dominan, yang lebih menguasai diri kita? Jadilah kita seperti itu. Manusia kayak begitu. Nah, kalau orang sudah bisa hawanya, keinginannya itu mengikuti sesuai dengan syariat, artinya nafsunya itu sudah bisa damai dan tunduk dengan syariat.
Itulah yang disebut nafsul mutmainnah. Jadi nafsul amarah bisu'nya udah lemah. Tapi perlu ada nafsu itu. Kalau nggak ada nafsu, kita nggak ada nafsu makan. Nggak ada nafsu kita nggak bisa hidup. Kayak misalnya begini ya, nafsu yang jeleknya makan, kita pengennya makan itu yang enak-enak, yang banyak. Ya, makan itu boleh, tapi kata Allah, wala tusrifu, jangan kamu berlebih-lebihan. Jadi itu boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan, kita berarti mengikuti nafsu. Nah, berarti hawa kita ini, keinginan kita ini tidak sesuai dengan syariat. Apa aja begitu. Yang mubah-mubah juga begitu, ada batasan dari syariatnya. Jadilah nafsul amarah bisu berubah dia menjadi nafsul mutmainnah. Nafsu yang sudah damai. Nafsunya sudah tunduk kepada kolbu, kepada hati, kepada syariat. Jadi keinginan-keinginan nafsunya yang lain nggak ada. Nggak ada. Kalau toh ada, keinginannya itu lemah. Nggak berapa lama juga hilang, kalah dengan nafsul mutmainnahnya. Kalau bisa dominan seperti itu. Nah, kalau sudah sampai begitu, barulah kita dianggap iman kita sempurna. Jadi kesempurnaan ini kayak seperti itu. Walaupun iman itu cabangnya banyak-banyak. Barangkali begitu aja dulu ya. Saya kata wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.